Shalom saudara, hari ini kita melanjutkan perenungan kita saudara dari Matius 20. Saudara-saudara, Tuhan Yesus senang sekali menyampaikan cerita-cerita. Dan cerita-cerita yang dia sampaikan itu saudara sederhana, unik, tapi ingin menyampaikan satu arti atau makna tentang kerajaan Allah. Yang seringkali saudara kontroversi dan juga seringkali saudara melawan pemikiran budaya dan agama. Saudara, kali ini Tuhan Yesus menceritakan tentang pekerja-pekerja yang dia undang untuk bekerja di kebun anggurnya. Jam 5 pagi, sang tuan ini keluar rumah dan kemudian melihat para pengangguran di pasar. Lalu tuan rumah ini meminta mereka bekerja di kebun anggurnya. Lalu kemudian saudara jam 9 pagi, tuan rumah ini melihat lagi. Dia keluar dan melihat lagi orang-orang pengangguran di pasar. Lalu dia ajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kemudian saudara jam 12 siang. Seperti demikian. Jam 3 sore juga sama. Terakhir jam 5 sore saudara. Masih ada para penganggur yang masuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu tibalah malam hari saudara, saat upah itu harus dibayarkan. Dan semua orang, baik semua pekerja, baik yang jam 5 pagi ataupun yang jam 5 sore, semuanya menerima upah 1 dinar sesuai kesepakatan. Saudara, kira-kira saudara, siapa yang protes? Betul saudara, seperti cerita ini, yang protes adalah para pekerja yang jam 5 pagi. Mereka berkata saudara di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Ketika mereka menerima upah 1 dinar itu, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi menarik saudara, Tuhan itu menjawab di dalam ayat 13-16. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat? Sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hakku atau milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, apa yang ingin Tuhan sampaikan sebenarnya melalui cerita perumpamaan ini? Paling tidak saudara, ada 3 perenungan yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, ini perenungan pribadi saudara. Yang pertama, bahwa saya adalah seumpama pengangguran yang beruntung. Kalau bukan Tuhan yang pekerjakan saya di kebun anggurnya, saya akan menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan hidup saya. Saya menerima anugerah pekerjaan ini, karena seharusnya saya tidak layak menerimanya, tapi Tuhan berbelas kasihan pada saya dan mengizinkan saya masuk ke kebun anggurnya dan menjadi pekerjanya. Yang kedua, bahwa jika hari ini saya telah menjadi pekerja yang masuk jam 5 pagi atau jam 9 pagi, alias sekarang saya sudah menjadi pekerja senior, Tuhan tidak mau saya membandingkan diri saya dengan rekan saya. Tuhan mau saya berurusan saja dengan Tuhan. Saya tidak perlu mengurus urusan Tuhan dengan pekerja-pekerja atau dengan rekan-rekan saya yang lain. Saya hanya perlu percaya dan respek bahwa Tuhan itu adil, namun Ia murah hati. Saya perlu bersukacita dan memiliki jenis kemurahan hati seperti yang dimiliki Tuhan. Ketika saya menjadi senior dan bahkan ketika jam kerja saya lebih panjang atau lebih berat dari rekan saya. Tuhan tidak pernah merugikan saya sama sekali. Saya tidak boleh iri hati kepada rekan saya. Jika saya iri, sesungguhnya saya bukan
sedang iri dengan rekan saya, tapi saya sedang iri dengan Tuhan. Jika saya iri dan marah dan merasa tidak adil, tidak ada penghiburan bagi saya. Yang ada adalah ucapan Tuhan yang tegas dan cenderung sinis kepada saya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Pelajaran yang ketiga, saudara, yang saya renungkan, bahwa jika hari ini saya adalah pekerja yang masuk jam 12 atau jam 3 sore atau jam 5 sore, saya adalah orang yang sangat beruntung. Saya pribadi, saudara, ya, sejak dilahirkan baru oleh Tuhan pada usia 15 tahun, baru 34 tahun saya bekerja di ladang Tuhan. Di antara para raksasa pekabar Injil di dunia ini, saudara, di antara para martir di sejarah gereja, para bapak-bapak gereja di sepanjang zaman, saudara, para tokoh iman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saya hanyalah pekerja yang masuk bekerja jam 5 sore. Saya hanyalah orang yang masuk terakhir. Saya dipanggil Tuhan untuk bekerja baru 1 jam, saudara. Bahkan upah pun saya tidak layak menerima karena saya baru bekerja 1 jam, saudara. Saya hanya bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Apa yang saudara pelajari dari perumpamaan ini, saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah pekerja-pekerja-Mu, Tuhan. Keselamatan yang Engkau berikan adalah anugerah yang begitu besar yang bukan dari usaha pekerjaan kami. Semata-mata adalah anugerah Tuhan. Kesempatan kami bekerja di ladang Tuhan itu juga adalah satu anugerah yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus memandang kemurahan hati Tuhan. Biarlah kami terus memiliki kemurahan hati-Mu. Kami terus bersyukur kami memiliki Engkau yang adil dan yang murah hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.